Di episode 2 ini, di mana Jinwoo sudah berhasil mengalahkan monster beruang es dan pasukannya. Kemudian Jinwoo membangkitkan mereka. Lalu cerita beralih di depan rakyat, di mana di sana berkumpul orang-orang kuat, yaitu Wang Dongso, Ketua Harimau Putih, dan Kepala Divisi. Mereka membicarakan kalau partian yang sudah masuk di dalam gate sudah 3 jam. Berarti di sana sudah 3 hari. Lalu Wang Dongso berpikir kalau Jinwoo sudah mati di dalam sana. Dan dia sia-sia datang ke sini. Lalu saat dia akan pergi meninggalkan mereka, Wang Dongso bertanya kenapa dia yang bukan anggota kuil Harimau Putih bisa ikut masuk ke dalam gate. Kemudian manajer An menjawab, dia adalah kenalannya. Dia mengajaknya karena ingin melihat raid peringkat C. Oh, ternyata begitu. Namun tiba-tiba dengan kecepatannya, Wang Dongso langsung mencekik manajer An. Wang Dongso marah ke manajer An karena dia pasti menyembunyikan sesuatu yang menarik dari Jinwoo. Lalu tangan Wang Dongso langsung ditahan oleh ketua Harimau Putih sambil mengeluarkan kekuatannya. Kamu berani memerintahku? Sama yang banyak di negeri kecil ini, kata Wang Dongso. Lalu mereka berdua mengeluarkan aura kekuatan dari peringkat es yang sangat kuat dan dahsyat. Kalau tidak dihentikan, akan terjadi pertarungan peringkat es yang dahsyat. Kemudian dengan ganasnya mereka saling memukul dan kekuatan yang besar. Cerita beralih ke dalam Red Gate, di mana Kim Chul yang telah kabur dari serangan LFS. Dia berpikir kalau barang bawaannya lengkap, dia tidak akan kalah. Kim Chul di sini melihat kawanan beruang es yang sudah mati semua. Jangan-jangan ini perbuatan peringkat E itu. Dia tidak mungkin sekuat itu. Berarti ada Raja Elf di sekitar sini menurutnya. Kemudian dia takut dan langsung pergi meninggalkannya. Kita beralih lagi di Wang Dongso dan Ketua Harimau Putih yang saling adu pukul tadi. Namun ternyata di sini kepala divisi masih bisa menahan pukulan kedua Hunter S ini. Sangat menyeramkan ya kekuatan peringkat S. Di sini kepala divisi meyakinkan mereka kalau dia sudah mengukur ulang kemampuan Hunter Jinwoo 2 bulan lalu. Tidak salah lagi kalau dia adalah peringkat E. Lalu bilang kalau Wang Dongso ini sudah dinyatakan gugur dalam pertarungan melawan monster oleh pihak pengawas. Itu faktor luarnya saja kan, kata Wang Dongso. Aku bisa lihat jelas dibuatnya. Aku yakin pembunuhnya anak manja dari kantor konstruksi Yojin. Lalu, apa alasan Anda memburu Hunter Jinwoo? Tentu saja mencari alasan untuk membunuh seseorang, kata Wang Dongso. Lalu Wang Dongso langsung pergi. Di sini hanya manajer Anda saja yang paham betul kehebatan Jinwoo. Dia pasti akan keluar hidup-hidup, katanya dalam hati. Cerita beralih di dalam dungeon, di mana Kim Chul melihat partian peringkat E tadi sedang asik makan dan mencari kehangatan di depan api unggun. Dia sangat emosi karena mereka bisa enak-enakan di sini, padahal timnya sudah dibantai habis oleh para LFS. Kemudian dia mendatangi mereka untuk menghukum mereka. Siapa yang sudah menyembunyikan semua perlengkapan ini? Dan membuat rekan-rekan kita meninggoy, kata dia sambil berteriak dari kejauhan. Kemudian dia menyalakan hunter pakai jin. Kamu sudah tahu sejak awal kan? Makanya kamu memilih pindah ke partian ini. Kemudian dia mengeluarkan pedangnya dan menyuruh mereka untuk mengakui perbuatannya ini. Lalu, tiba-tiba, Jinwoo datang dengan sangat cepat membanting Kim Chul sehingga membuatnya terpental jauh dan pingsan. Saat itu, Jinwoo menyadari kalau para pasukan LFS sebenarnya sudah datang dengan jumlah yang sangat banyak. Dia adalah Baruka, bos dari Raja Elf. Ada kemampuan yang lumayan di antara para sampah, kata Raja Elf. Jinwoo tidak terima kalau mereka menyebutnya sampah. Di sini Jinwoo memahami bahasa dari monster ini, mungkin karena sistemnya secara otomatis. Jinwoo juga tidak menyadari hal itu. Kemudian di sini Raja Elf langsung saja ke intinya. Kalau pria ini yang memberitahu kami bahwa ada seseorang yang kuat di antara manusia. Dia bilang dia ingin melawanmu. Dengan sekejap mata, Jinwoo langsung memotongnya dan membuatnya menenggoy. Gila, Jinwoo keren banget ya. Di sini Raja Elf tertarik dengan kekuatan Jinwoo. Lalu tiba-tiba Jinwoo langsung menyerang Raja Elf itu, namun bisa ditangkisnya. Serangannya malah terkena kudanya. Di sini Raja Elf makin bersemangat melihat kekuatan Jinwoo yang lumayan hebat. Kenapa kau yang bukan manusia hidup bersama manusia? Di sini Jinwoo bingung yang dikatakan Raja Elf. Rupanya kau belum sadar identitasmu yang sebenarnya. Kami mendengar
Sebuah suara katanya bunuh manusia. Namun suara itu tidak memerintahkan kami untuk membunuhmu. Di sini Jinwoo berpikir, mungkin karena dia pemain, mereka tidak mendengar perintah untuk membunuhnya. Di sini Raja Elo menawarkan untuk tidak bertarung dan menyelesaikan dengan efisien untuk menyerahkan manusia yang di belakangnya. Namun Jinwoo menolak tawaran itu. Jelas sekali kalau kau kalah jumlah, kata Raja Elo. Lalu Jinwoo tersenyum dan langsung mengeluarkan seluruh pasukan bayangannya, yaitu tentara bayangan dan monster beruang es. Lalu akhirnya mereka semua bertarung. Saat di tengah pertarungan, Pak Hecin dan yang lainnya berlari untuk menyelamatkan diri mereka karena pertarungannya di luar Nurul. Saat mereka berlari, ada pasukan elf yang akan memanah mereka, namun dengan cepat Jinwoo menghalanginya dan membantai mereka. Di sini pasukan Jinwoo kewalahan karena untuk membangkitkannya memerlukan mana yang lumayan banyak. Selain itu, Raja Elf juga kekuatannya lebih kuat darinya. Lalu tiba-tiba bosnya itu menyerang Jinwoo dengan kelincahannya. Di sini Jinwoo berpikir sepertinya tetap sulit meskipun dihadapi bersama Igris. Tidak ada habisnya kalau pakai tentara biasa. Jinwoo butuh kekuatan yang lebih besar. Jinwoo menggunakan segala cara untuk bertarung dengan Raja Elf. Pertarungan sangat sengit di antara mereka. Jinwoo juga menggunakan tentara penyihir untuk membantunya. Lalu di sini Kim Chul tersadar dan melihat Jinwoo sangat emosi dan ingin menyerang Jinwoo. Di saat itu juga Raja Elf menyerang Jinwoo dari depan. Di sini Jinwoo berada di tengah-tengah mereka berdua. Lalu tiba-tiba sekumpulan asap menutupi area Jinwoo dan ternyata keluar lagi pasukan bayangan yang besar dan kuat. Ternyata pasukan bayangan ini dari Kim Chul Hunter A yang dibunuh oleh Igris dan dibangkitkan oleh Jinwoo. Dia akan menjadi pasukan tanker yang kuat. Inilah yang dibutuhkan Jinwoo untuk menghadapinya. Di sini Pak Ecin dan yang lain sedang bersembunyi di balik pohon sambil melihat pertarungan Jinwoo yang di luar Nurul. Di sini Song Ye bertanya, apakah pertarungan para hunter selalu seperti itu? Kalau iya, aku tidak mungkin bisa menjadi hunter, kata Pak Ecin. Di sini Raja Elun merasa kurang puas. Dia ingin menyuruh Jinwoo dan kesatria yang di sana untuk menyerang juga. Raja Elf sangat kuat, dia bisa menghadapi ketiga petarung. Namun saat Raja Elf sedang fokus dengan Iron, tiba-tiba dia ditusuk oleh Jinwoo. Bisa-bisanya dia menghindar dari serangan fatal. Padahal Jinwoo ini sudah mengincar daerah yang fatal. Namun dia masih saja menghindarinya. Raja Elf memang kuat, tapi pasukannya sudah diratakan oleh pasukan tentara bayangan Jinwoo. Raja Elf sangat emosi dan langsung berlari untuk menyerang Jinwoo. Namun Jinwoo langsung melemparkan pedangnya pada Raja Elf. Dia tersenyum, mengira kalau pedangnya malah dibuang oleh Jinwoo. Namun ternyata pedang itu bisa balik lagi dan hampir mengenai Raja Elf. Namun bisa ditangkisnya. Dan ini membuat pedang Raja Elf hancur. Tiba-tiba Aaron langsung datang dan memegang Raja Elf dengan kuat. Kemudian langsung saja dihantam oleh bola api dari tentara penyihir. Raja Elf masih bisa terbangun dan langsung menghancurkan Aaron. Dia sangat marah. Aku akan membunuh kalian semua, kata Raja Elf sangat emosi. Namun tiba-tiba dia mendapat luka dari Jinwoo yang sedang menggunakan skill kamuflase dan menusuk Raja Elf itu. Lalu Aaron dihidupkan lagi dan dia langsung memukul Raja Elf itu dengan sangat kuat sehingga membuat Raja Elf tumbang. Di sini Jinwoo berhasil mengalahkan Raja Elf. Namun ternyata si Aaron masih tidak terima dan memukulinya tanpa kontrol. Dia diinginkan untuk jangan berlebihan ke depannya nanti. Dasar Aaron ini. Si Aaron ini sangat lucu ya. Kemudian Jinwoo menghampiri pakai Jin dan yang lain. Lalu gate-nya muncul dan mereka semua akan keluar. Di balik portal, Ketua Harimau Putih masih berjaga bersama manajer An. Portal Red Gate-nya berubah dan ada yang keluar dari sana. Yang keluar adalah Hunter Park dan Hunter Go. Lalu Jinwoo dan Song Yi keluar juga. Kemudian gate-nya tertutup. Di sini Ketua Harimau Putih berpikir, di mana yang lain? Kenapa hanya Hunter yang punya peringkat rendah yang berhasil keluar? Apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian dia memegang budak Jinwoo dan ingin menanyakan sesuatu kepada Jinwoo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Jinwoo menolaknya karena dia sangat lelah. Bukan permintaan tapi perintah atau mungkin ancaman, kata Ketua Harimau Putih. Kali ini ada 6 anggota kami yang hilang. Sebagai penanggung jawab, aku harus menanyakan beberapa hal, kata Ketua Harimau Putih sambil mengeluarkan kekuatannya. Ucapan Anda ada benarnya.
Tapi akulah yang menyelamatkan dua orang itu. Sebagai penanggung jawab, sebaiknya ucapkan terima kasih terlebih dahulu, kata Jinwoo sambil mengeluarkan auranya. Di sini ketua hari mau putih pun minta maaf dan membiarkan Jinwoo pergi. Kemudian ketua harimau putih itu meminta kepada manajer An, pokoknya harus bisa untuk membawanya ke kuil kita. Singkat cerita, Jinwoo mengantarkan Song Yi untuk pulang. Di sini Song Yi mengucapkan terima kasih dengan cara sopan yang membuat Jinwoo terheran. Kemudian Jinwoo pulang, dan dia hanya bisa mengambil senjata dari Raja Elf itu. Sebenarnya dia ingin membangkitkan Raja Elf itu, namun tidak bisa karena kekuatannya belum cukup tinggi. Saat sampai di rumah, Jinwoo teringat dikit sebelumnya bahwa ini yang ketiga kalinya dia membunuh seseorang. Kemudian keesokan harinya, Jinho dengan memakai armor lengkap datang untuk mengajak Jinwoo masuk ke dalam gate. Dan ternyata dia mengajak Song Yi juga. Namun tiba-tiba Song Yi masuk dan menempel banget pada Jinwoo. Sepertinya Song Yi ini jatuh cinta pada Jinwoo. Di sini Jinwoo terkejut melihat kedekatan mereka berdua yang seperti orang baru jatuh cinta. Kemudian dia mengingatkan kalau Song Yi ini masih di bawah umur. Ini sepertinya Jinwoo salah paham pada mereka. Kemudian mereka berangkat untuk ke dungeon. Sampai di sini dulu ya pembahasan episode 2-nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.